Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramdhani dan teman saya. Azmi Aulia Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar pembelajaran mesin lanjut kami. Baik, pertama-tama adalah programnya terlebih dahulu. Progres pertama atau proses pertama yaitu mengimport library, mengimport pandas dan NumPy. Terus membaca dataset Boston Trend. Eksplorasi data, membaca head paling atas, 5 paling atas datanya. Selanjutnya adalah data preprocessing atau persiapan data. Menggunakan bar plot target untuk penentuan kelasnya dengan kolom price. Ini df1 types bukan merupakan eksplorasi data juga untuk mengetahui tipe dari setiap kolomnya, tipe datanya. Selanjutnya adalah labeling. Labeling untuk membuat kondisi di mana misal di sini adalah data frame 1 df1 di mana price lebih dari 0 dan price kurang atau sama dengan 10, maka dibuatkan value 1. Dan selanjutnya sampai ke 6 value-nya. Ini untuk membuat data frame, memasukkan data frame ke X dan Y sebelum splitting data. Selanjutnya adalah splitting data dan normalisasi data. Splitting data menggunakan splitting rasio 80/20. Dan ini adalah normalisasinya. Menggunakan min-max scalar. Selanjutnya adalah pemodelan SPM-nya. Pertama-tama mengimport library SPM terlebih dahulu. Selanjutnya membuat prediksi dari 10 ini terbesar. 10 array terbesar dari datanya. Selanjutnya membuat classification report dari confusion matrix. Dengan SPM menghasilkan akurasi sebesar 72%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azmi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komputer mesin menggunakan SPM menggunakan hyperparameter optimization dengan network inspect algorithm, hybrid bed algorithm. Kita akan menginstall NIA-PY dengan pip install NIA-PY. Kemudian kita akan membuat fungsi hyperparameter dan klasifikasinya. Next. Di fungsi hyperparameter kita mendefinisikan parameternya. Kemudian di fungsi klasifikasi kita mendapatkan klasifikasinya. Kemudian kita akan membuat kelas SPM hyperparameter optimization dan membuat fungsi evaluasi. Kemudian kita akan menentukan data frame ke X dan Y sebelum split data, yang dimana splitting data dengan splitting rasio 80/20. Kemudian kita akan memanggil model dari SPM dan parameternya. Kemudian kita akan membaca dari X-train dan kita akan membaca dari Y-train. Kemudian pada tahap ini kita akan mencari parameter terbaik dengan menjalankan maksimal iterasi, yang dimana maksimal iterasinya di set 10, kemudian population size-nya di set 10. Dan didapat parameter terbaiknya yaitu untuk C sama dengan 2, kernelnya poly, degree-nya 3, dan gammanya auto. Kemudian kita akan menampilkan akurasi untuk akurasinya, yang dimana untuk akurasi model default kita mendapatkan akurasi sekitar 61% dan akurasi model terbaiknya yaitu 76%.
Oke. Untuk validasi, kita mendapatkan akurasi model default yaitu sebesar 61% dan akurasi model terbaiknya yaitu 76%. Kemudian untuk testing, kita mendapatkan akurasi sebesar 55% dan akurasi model terbaiknya sebesar 76%. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan laporan tugas besar pembelajaran mesin lanjutnya. Pertama-tama adalah ada poin A, formulasi masalah. Diberikan dataset yaitu Boston Train dan Boston Test. Dataset yang digunakan adalah dataset The Boston Housing Price Dataset. Dari dataset yang diberikan akan membangun sistem untuk membangun suatu fungsi untuk memanggil suatu model machine learning yang dapat menentukan parameter yang optimal secara otomatis. Proses hyperparameter tuning diselesaikan dengan network inspired algorithm. Poin 2, eksplorasi data dan persiapan data. Pada tahap eksplorasi data menggunakan dataset Boston Train dimasukkan ke dalam data frame bernama DF1. Pertama-tama dilihat terlebih dahulu DF1 head untuk memperlihatkan 5 baris pertama dari kerangka data frame. Seperti gambar 1. Selanjutnya, eksplorasi data menggunakan DF1 dtype berfungsi untuk mengecek tipe data pada DF1, seperti pada gambar 2. Terakhir dilakukan eksplorasi data menggunakan DF1 is_na sum untuk mengecek jumlah nilai yang hilang atau kosong pada DF1, seperti pada gambar 3. Setelah dilakukan eksplorasi data, maka langkah selanjutnya yaitu tahap data pre-processing atau persiapan data. Pada tahap data pre-processing, langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan labeling. Labeling berguna untuk memberi label untuk setiap kondisi akan diberikan label atau value. Misal pada kasus ini akan diberikan label jika price, kolom price-nya lebih dari 0 dan kurang atau sama dengan 10, maka akan diberi label 1, dan seterusnya, seperti pada gambar 4. Selanjutnya akan dilakukan splitting data dari Boston Trend untuk data train dibagi menjadi data training dan validasi dengan splitting ratio 80:20. Alasan menggunakan splitting data dengan rasio 80:20 karena dari beberapa sumber menyebutkan untuk data trend direkomendasikan menggunakan splitting data rasio 80:20. Ditunjukkan pada gambar 5. Tahap terakhir yaitu melakukan normalisasi data menggunakan min-max scaler dengan tujuan untuk mengubah fitur dengan mengskalakan fitur ke rentang tertentu. Pada kasus ini menggunakan fitur dengan rentang atau fitur range -1 atau -1. Ditunjukkan pada gambar 6. Selanjutnya adalah pemodelan. Pada pemodelan, metode optimasi yang digunakan adalah hybrid BET algorithm. Dan metode machine learning yang digunakan adalah support vector machine atau SVM. Untuk menentukan hyperparameter optimization menggunakan nature inspired algorithm NIAPY, hybrid BET algorithm dengan metode support vector machine SVM. Metode optimasi yang digunakan adalah hybrid BET algorithm. Metode blend BET algorithm ini memanfaatkan apa yang disebut dengan ekolasi kelelawar. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku kelelawar kecil saat mencari mangsa, menentukan lokasi untuk hinggap dan bergerak melalui pantulan suara yang dipancarkan. Untuk meningkatkan algoritma BET atau kelelawar untuk masalah dimensi yang lebih tinggi, maka dilakukan hibridisasi dengan hybrid BET algorithm. Adapun metode machine learning yang digunakan adalah support vector machine learning atau disingkat SVM dengan menggunakan library dari sklearn. Selanjutnya, eksperimen akan dijelaskan oleh Azmi. Untuk eksperimen, dilakukan percobaan SVM menggunakan hyperparameter optimization dengan NIAPY, hybrid BET algorithm. Untuk data yang digunakan yaitu pada data training sebanyak 400 baris dan data test sebanyak 102 baris. Untuk menentukan parameter terbaik dilakukan dengan hybrid BET algorithm dengan manfaat maksimal iterasi dengan 10 iterasi dan population size sebesar 10. Kemudian dari hasil tersebut didapatkan parameter terbaiknya sebagai berikut. Kemudian untuk evaluasi, akurasi untuk data training didapatkan akurasi model default dan akurasi model terbaik itu juga seperti pada gambar 8, yaitu untuk akurasi model default sebesar 61%, akurasi model terbaik sebesar 76%. Kemudian akurasi untuk data validasi
ya didapatkan akurasi model default dan akurasi model terbaik seperti pada gambar 9, yaitu akurasi model defaultnya 61% dan akurasi model terbaiknya 96%. Maaf, akurasi model terbaiknya itu sebesar 76%. Kemudian untuk akurasi untuk data testing didapatkan akurasi model defaultnya sebesar 55% dan akurasi model terbaiknya sebesar 76%. Untuk kesimpulan, dengan menggunakan IAPY dengan metode optimasi hybrid bed algorithm dan metode machine learning mendapatkan parameter terbaiknya sebagai berikut. Parameter terbaiknya yaitu C92, kernelnya poly, degree-nya 3, dan gamanya auto. Didapatkan akurasi untuk pada data training untuk akurasi model default sebesar 61% dan akurasi model terbaiknya 76%. Dan pada data validasi untuk akurasi model default-nya 61% dan akurasi model terbaiknya 76%. Serta untuk data testing mendapatkan akurasi model default sebesar 55% dan akurasi model terbaiknya sebesar 76%. Baik, sekian presentasi tugas besar pembelajaran masih lanjut dari kami, dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.